Selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan dengan tema Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Pembacaan dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada versi yang menuliskan lembah bayang-bayang maut. Ada juga lembah bayang-bayang kematian. Daud berbicara kepada Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Punya pengalaman yang demikian, Daud benar-benar melewati semua lembah bayang-bayang maut yang pernah mengancamnya. Dia selamat karena Tuhan menyertai. Saudara kekasih Tuhan, lembah bayang-bayang maut adalah situasi di mana maut mengancam kita dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari samping, kiri, kanan. Bahkan Daud berkata, jarak antara aku dan maut hanya selangkah saja. Bahkan Paulus berkata, aku berjalan bersama-sama dengan maut. Saudara kekasih Tuhan, saya ingin menceritakan pengalaman saya melewati lembah bayang-bayang maut. Sesungguhnya banyak pengalaman itu, tapi saya hanya menceritakan 4 saja karena waktu terbatas. Pertama, tahun 1991, Bapak Pendeta Mas Kalalo almarhum beserta rombongan datang membuat KKR di Ambon. Pada malam membuat KKR di Epata, setelah khotbah beliau turun dari altar dan mendoakan orang. Saya sedang berlutut, lalu beliau berdoa untuk saya dari depan, kemudian pindah dari belakang, kemudian dari samping yang satu, kemudian dari samping yang sebelahnya. Setelah selesai ibadah, beliau memanggil saya dan berkata, ngana diintai roh kematian. Saya telah berusaha mengusirnya, tapi roh kematian tidak pergi. Berarti saudara, saya harus mati pada tahun itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya tidak takut sama sekali. Saya tidak gelisah sama sekali. Saya tidak menceritakan kepada siapapun peristiwa ini. Penglihatan dan pernyataan ini saya tidak mau menceritakannya kepada siapapun, termasuk istri dan anak-anak saya. Karena saya tidak mau orang mempercayai bahwa saya akan segera mati. Tahun 2003, Bapak Pendeta Max Kalalo meninggal. Saya dengan Pendeta Martin Baker pergi menghadiri pemakaman beliau. Kami pergi dengan mujizat dan pulang dengan mujizat, sebab kami tidak punya uang untuk membeli tiket. Tapi kami berangkat dan pulang dengan pesawat. Setelah pulang saya khotbah di ibadah minggu dengan tema iman dan pengharapan. Dan dalam khotbah itulah baru saya ceritakan penglihatan Pak Mas Kalalo pada tahun 1991, 12 tahun kemudian, saudara. Dan saudara, sampai hari ini saya masih hidup. Berarti saya lolos dari intaian roh kematian. Kisah yang kedua adalah saya lolos dari intaian roh kematian sakit penyakit. Pada tahun 1999, 1 Januari saya harus masuk rumah sakit di Opname selama 6 hari. Kemudian saya keluar. 4 hari kemudian saya masuk lagi. Selama 10 hari saya terlentang di rumah sakit. Tidak bisa balik kanan, tidak bisa balik kiri, tidak bisa bangun. Hati saya bengkak, saya hepatitis, saudara. Dan pada hari ke-10 saya bisa duduk. Dan hari itu para penjaga saya sudah pulang. Dan hari itu terjadilah konflik bernuansa sara, isu agama. Dan saudara, cerita singkat, saya dijemput oleh Brimob. Dan saya dibawa pulang ke rumah. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Dan kemudian saya keluar lagi. Kemudian saya masuk lagi untuk ketiga kalinya ke rumah sakit. Saya keluar lagi. Kemudian saya masuk lagi keempat kalinya ke rumah sakit.
Lalu saya keluar lagi, lalu saya sakit lagi. Saya rasa dana sudah banyak yang habis untuk bayar rumah sakit. Saya tinggal di rumah terlentang di tempat tidur. Tidak bisa balik kanan, tidak bisa balik kiri, tidak bisa bangun, saudara. Orang-orang sudah menangisi saya. Ada yang berkata bahwa Pak Sampai Liling sudah koma. Ada yang berkata tidak mungkin sembuh lagi. Ada yang menyuruh istri saya memanggil orang tua saya. Katanya supaya bisa naik kapal. Sebab kalau sudah mati baru panggil, biayanya mahal karena harus naik pesawat. Tapi saudara, kemudian beberapa waktu kemudian, setelah beberapa bulan saya masuk rumah sakit lagi untuk kelima kalinya. Dan setelah itu saya keluar dan mengalami pemulihan sedikit demi sedikit. Dan pada bulan yang kelima, saya sudah bisa berkhotbah. Saudara kekasih Tuhan, saya masih ada sampai hari ini. Saya luput dari intaian maut lewat sakit penyakit. Jika Anda sedang dalam keadaan sakit, saudara jangan takut. Tuhan akan menyertai Anda melewati lembah bayang-bayang maut itu. Cerita yang berikutnya, yang ketiga, adalah luput dari ancaman maut pada konflik awal pertama tahun 1999. Tadi saya sudah katakan hari pertama saya bisa bangun. Hari itulah terjadi konflik bernuansa sara. Dimulai dari Batu Merah kemudian menyebar ke seluruh daerah dalam waktu yang singkat. Pada sore hari saya melihat mobil-mobil angkot yang kaca-kacanya pecah membawa orang-orang luka-luka. Malam hari para suster sudah menangis. Di samping saya ada pasien menangis. Kemudian saya lihat di depan, kebetulan saya dekat jendela, melihat massa dari arah jauh datang mau menyerbu membakar rumah sakit. Tapi kemudian ada massa keluar menghadapi mereka. Besok hari pada tanggal 20, semua pasien sudah dipulangkan. Tinggal saya dan seorang ibu yang baru habis menjalani operasi kandungan. Tidak ada yang bisa jemput saya, tidak ada jalan. Tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, motor becak. Tidak ada. Yang ada adalah orang-orang yang ada di pinggir jalan. Ada yang mengikat kepala dengan tali merah. Ada di tempat-tempat tertentu yang mengikat kepala dengan tali putih, dengan kain putih. Mereka dengan senjata dan dengan muka yang bengis, saudara-saudara. Lalu saya harus meninggalkan rumah sakit. Dalam tubuh yang masih lemah, saya menelusuri jalan-jalan. Saya lewat sebuah lorong. Lorong itu di samping kantor pos Ambon. Saya lupa kalau di lorong itu ada masjid, saudara. Ketika saya berjalan di lorong itu, persis saya berada di depan masjid. Seorang pria keluar dari pintu masjid, berjalan ke arah saya. Tapi dari bangunan yang tinggi di atas ada suara berteriak, "Jangan keluar." Pria itu kembali masuk. Dan saya melewati lorong itu, lorong maut. Saya sampai ke sebuah rumah Ibu Agustina Lembang almarhumah. Saya nginap 1 malam di situ. Sebenarnya Brimob datang menjemput saya di rumah sakit, tapi saya sudah keluar ketika mereka sampai. Sepanjang malam saya menginap di Polo Gangsa namanya itu. Terjadi ancaman. Di ujung lorong sana ada ancaman. Di ujung lorong sini ada ancaman. Rumah-rumah dilempari. Dan saya melewati malam itu dengan selamat. Besoknya saya dijemput oleh Brimob yang dipimpin oleh Pak Matira Masolo. Kebetulan itu masih keluarga kami. Dengan mobil propos dengan sejumlah personil Brimob. Diantar penunjuk jalan oleh pemuda Lazarus Saleh, sekarang jadi bapak. Pak Lazarus Saleh menggondong saya di depan, dan ada Brimob yang berdiri ke samping, kiri kanan, berdiri ke belakang, berdiri ke depan dengan senjata sudah dikokang siap ditembakkan. Lalu sopir yang juga Brimob berkata kepada saya, "Om, siap-siap, karena kita akan melewati daerah yang berbahaya." Dan orang-orang berdiri di kiri kanan jalan dengan kepala berikat kain putih, dengan senjata di tangan mereka, dengan muka garang dan bengis dan marah, dan ingin menyerang kami.
tapi kami dapat melewatinya dengan selamat. Perjalanan kira-kira 2 kilometer, lalu kami sampai ke rumah dengan selamat. Itu kisah yang ketiga. Kisah yang keempat adalah terjadi pada tanggal 23 Juni 2000. Sepanjang malam tanggal 23 Juni 2000, turun hujan lebat dan terjadi banjir. Di pagi hari kira-kira jam 3 atau jam 4, teman saya Pendeta Dance Formes almarhum menelepon saya dan bertanya, "Pak Daniel di mana?" Saya katakan, "Masih di Pastori." Beliau berkata, "Segera keluar sekarang juga, karena pasukan jihad sudah ada di jembatan Rp1. Jembatan Rp1 itu kira-kira jaraknya 200 meter dari kami. Untuk Anda tahu, di samping gereja kami sisa satu rumah jemaat yang tidak terbakar. Sebelahnya sampai jembatan Rp1, sampai seberang jembatan Rp1 sudah terbakar habis. Kami dekat dengan maut. Saya dengan istri dan kedua putri kami dengan anak rohani, kami keluar dari rumah. Kami berjalan di tengah-tengah banjir, di tengah-tengah hujan yang deras. Kami berjalan sambil ditembaki seperti pelor, bunyi senjata seperti hujan deras. Kami berjalan di samping-samping tembok, di samping-samping dinding tembok untuk menghindari tembakan. Kami berjalan di tengah banjir kira-kira kurang lebih 500 meter. Setelah itu kami berjalan di darat, tapi hujan masih lebat, air masih mengalir kencang, dan tembakan masih seperti hujan. Kami berjalan kira-kira kurang lebih 2 kilometer dengan melalui lorong-lorong yang berlekak-liku, sampai kami ke pinggir jalan yang aman. Kami menahan kendaraan mobil. Tidak ada yang mau mengambil kami, karena semua orang berlarian menuju ke angkatan laut. Kemudian ada seorang sopir pick up mengizinkan kami naik mobilnya, membawa kami ke angkatan laut. Dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kami selamat saudara. Saudara kekasih Tuhan, ada banyak cerita, tapi terlalu banyak untuk diceritakan. Dan saudara, saya dengan keluarga selamat. Tuhan memulihkan saya. Kemudian Tuhan mengantar kami ke padang rumput yang hijau. Dan itulah sebabnya sekarang kami menikmati padang rumput yang hijau. Tuhan mengantar kami ke air yang tenang. Dan itulah sebabnya kami sekarang menikmati air yang tenang, damai dan tentram di hati. Saudara kekasih Tuhan, kita sedang berjalan di lembah bayang-bayang maut oleh COVID-19. Jika Anda orang yang percaya Tuhan, meskipun Anda sedang diopname, meskipun Anda sedang terpapar, percayalah Tuhan akan menolong Anda melewati bayang-bayang maut seperti saya. Anda yang sedang sehat tapi terancam, percayalah Tuhan akan menolong Anda melewati bayang-bayang maut. Karena itu marilah kita berkata seperti Daud, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku." Tuhan memberkati. Amin.